Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa bersama saya, Brigita Anggi, dalam Taat Warta Jemaat edisi Minggu 20 September 2020. Selamat menyaksikan. Sebelum memulai ibadah hari ini, ada baiknya bagi jemaat sekalian untuk menonaktifkan notifikasi, menyiapkan Alkitab dan buku nyanyian, serta ikuti rangkaian ibadah hingga selesai. Terima kasih. Kami berterima kasih atas kritik dan saran jemaat dalam merespon keputusan rapat Majelis GKJ Salatiga Timur tentang pelaksanaan ibadah tatap muka. Majelis GKJ Salatiga Timur memutuskan untuk menunda jadwal ibadah tatap muka yang rencananya dimulai bulan Oktober hingga kondisi Salatiga berangsur membaik. Bersama kita berdoa agar pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat berjumpa bersama lagi. Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih, persembahan untuk buku kenangan pembiakan 3 pepantan serta penabisan vikaris Nugroho Wisnu Trisasongko STH telah mencapai 25 juta. Kami berterima kasih bagi jemaat yang sudah menabur dalam gawe besar ini. Namun, masih terdapat kekurangan sebesar lebih dari 40 juta rupiah. Kami mengundang jemaat sekalian untuk menabur bersama demi terlaksananya gawe besar kita ini. Kiranya apa yang sudah saudara tabur akan saudara tuai lebih banyak lagi. Untuk informasi lengkapnya dapat melihat informasi berikut ini. Terima kasih. Segenap majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat bertambah usia bagi jemaat sekalian yang berulang tahun pada tanggal 21 sampai 27 September. Kiranya dalam usia yang baru ini semakin dalam iman jemaat sekalian terhadap Tuhan Yesus Kristus. Sekian Warta Jemaat edisi kali ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ibadah keluarga Minggu Biasa 25 dengan tema Marilah dekat ke hadapan Tuhan. Minggu Wage 20 September 2020. Marilah kita awali ibadah saat ini dengan saat teduh sejenak.
Saat teduh selesai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari Minggu ini kita memasuki Minggu Biasa 25 dan Minggu ketiga bulan katekese liturgi. Mari kita sowan marek kehadiratnya untuk mensyukuri pangreksa, panjangkung, pangrimatipun. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hamba-hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama kita menyanyikan PKJ 7, bait yang pertama dan kedua. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmuran. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Marilah ibadah pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dan ada pada saudara juga. Umat dipersilakan untuk duduk. Allah adalah pemilik kehidupan, dan Ia akan ngrekso, jangkung, ngrimati seluruh ciptaannya, termasuk manusia. Namun, cara dan porsi yang Allah lakukan dalam memberikan pemeliharaannya dalam kehidupan setiap manusia selalu berbeda satu dengan yang lain, sehingga tidak dapat disamakan. Dengan demikian, setiap waktu dan langkah hidup kita senantiasa memerlukan Tuhan. Marilah kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 457, bait yang pertama dan keenam. Ya Tuhan, tiap jam.
Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Diambil dari Wahyu 2 ayat 4. Mari kita sejenak untuk menaikkan doa pribadi masing-masing. Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Ya Allah, kami mengaku bahwa di dalam kehidupan kami, seringkali kami gagal menyalami maksud yang Tuhan nyatakan. Dalam kekurangan, kami lebih sering mengeluh daripada berseru kepadamu. Dalam keterbatasan pikiran, kami lebih sering bersandar kepada kemampuan kami sendiri daripada percaya sepenuhnya kepada Allah. Kepadamu kami berseru. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Allah, di tengah tantangan zaman yang begitu pesat dan hebat, kami seringkali menganggap bahwa kami juga memiliki hebat dan mampu menghadapi tantangan demi tantangan sendirian. Kami tak sadar bahwa kehebatan Allah yang dapat mengatasi segala yang ada di langit dan di bumi. Oleh sebab itu, selayaknya kami memohon pertolongan dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Kepadamu kami berseru. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Allah, kami mengakui kemalasan kami untuk terus mengumuli sabda-Mu. Kami mudah merasa bangga dengan pengetahuan yang telah kami miliki dan menutup diri terhadap pernyataan-pernyataan-Mu yang terus terjadi dalam kehidupan kami. Kami kurang menginsafi bahwa beriman kepadamu bukanlah proses yang instan, melainkan suatu ziarah tanpa akhir. Akibatnya, kami cepat berpuas diri dan berhenti belajar tentang-Mu. Kepadamu kami berseru. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Allah, kami sering menutup diri dan gagal menunjukkan kebaikan kami kepada orang lain. Kami pun gagal menunjukkan wajah Allah lewat kehidupan kami kepada orang lain. Kepadamu kami berseru.
Ya Allah, Engkau telah menyatakan kasih yang tak terbatas di dalam Kristus bagi umat manusia. Tetapi kami justru membatasi kasih-Mu itu hanya untuk diri dan kelompok kami sendiri. Kami sering menghakimi orang lain bahwa mereka tidak layak menerima kasih-Mu. Kami gagal menjadi saluran kasih yang memberi penghiburan bagi mereka yang tidak berdaya. Kepadamu kami berseru. Dengarlah pengakuan kami dan kasihanilah kami menurut rahmat-Mu yang besar. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Umat saya undang untuk berdiri. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Filipi 1 ayat 21, 22a, dan 29. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita nyatakan kesanggupan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 341, bait 1 dan 2, Kuasamu dan Namamu-lah. Kuasamu dan namamu-lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam pastilah mati dipendam, supaya tumbuh yang segar di panas surya memekar berbuah. Tuayan pun besar. Teladan sudah kau beri demi deritamu, dan melalui salibmu kau terima kuasamu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak akan menetap bersamamu di Firdaus kemarah. Saatnya kita akan bersama menerima sabda Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bersyukur untuk anugerah-Mu yang lumintu di dalam kehidupan kami, anugerah yang meneguhkan iman dan harapan kami yang hanya tertuju kepadamu. Saat ini kami menyediakan hati dan pikir kami untuk menerima taburan sabda-Mu. Biar hati dan pikir kami menjadi tanah yang subur,
sehingga benih sabda itu bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian sabda yang hendak kita perhatikan bersama di saat ini diambil dari kitab Keluaran pasal 16. Keluaran pasal 16 ayat yang kedua sampai 15. Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai 15, dan perikop ini diberi tema mana Sabat. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab, apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat kepada Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar dan menindaklanjuti firman-Nya. Haleluya. Isinya kabar kabingahan Ilansek genteneng pangeran Kadyasrono sukok diulang Margine kautaman Dimentyang pitados
Nas yang hendak kita perhatikan bersama di saat ini dari Keluaran pasal 16 ayat yang ke-9. Kata Musa kepada Harun, "Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu." Mulai bacaan kita dan terkhusus nas yang kita perhatikan, khotbah saat ini dituntun dengan tema, marilah dekat ke hadapan Tuhan. Marilah dekat ke hadapan Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang merasa khawatir akan kehidupannya, terkhusus dalam situasi kondisi pandemi virus corona saat ini, ataupun dalam situasi-situasi yang lain. Khawatir sebenarnya menunjukkan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Entah kita merasa Tuhan tidak mengerti dan tidak peduli akan kebutuhan kita, atau bahkan kita tidak yakin Dia mampu menolong kita. Akibatnya, kita bersungut-sungut dan tidak taat kepada firman-Nya. Kondisi seperti itu yang sedang dihadapi oleh umat Israel. Ketika mereka bersungut-sungut karena kekurangan makanan, Allah menjawab mereka dalam kepedulian dan kemahakuasaannya. Ia memberikan dengan limpah apa yang mereka butuhkan, baik mana di pagi hari maupun daging di sore hari, kalau kita perhatikan di ayat 12. Lalu apa yang bisa kita tarik dari perikop bacaan kita? Ibu, bapak, dan saudara, cerita ini memberikan 3 penekanan berkait dengan latihan bersikap setia dan percaya pada pangreksa, panjangkung, dan pangrimat Allah dalam hidup sehari-hari. 3 bagian itu adalah yang pertama, bahwa masalah hidup harian terkait kecukupan kebutuhan pokok itu dapat menjadi pemicu bagi seseorang dalam bersikap terhadap orang lain, bahkan pada Tuhan. Teks bacaan kita jelas. Sikap jemaah Israel kepada Musa dan sikap jemaah Israel kepada Tuhan. Sehingga pokok yang pertama ini, bahwa masalah hidup harian terkait kecukupan kebutuhan pokok dapat menjadi pemicu bagi seseorang dalam bersikap terhadap orang lain, bahkan Tuhan. Lalu yang kedua, ada kemungkinan cara mengatasi masalah hidup harian dengan 2 pendekatan. 2 pendekatan itu adalah pendekatan personal dan pendekatan komunal. Pendekatan pribadi dan pendekatan bersama-sama. Secara personal atau secara pribadi kita perhatikan tokoh Musa dan Harun. Mengolahnya dalam percakapan intim dengan Allah. Bisa dikatakan muka dengan muka, Musa dengan Allah. Itu secara personal. Lalu yang secara komunal, melalui perantara pendamping umat, yaitu juga Musa dan Harun, melakukan dialog dengan seluruh umat. Masalah personal dapat menjadi masalah komunal dalam memaknai bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang akan bertindak memberikan pertolongan tepat pada waktunya dan sesuai dengan kebutuhan umatnya. Bagian yang kedua tadi, ada kemungkinan cara mengatasi masalah hidup harian dengan 2 pendekatan, personal atau pribadi dan komunal bersama-sama. Lalu yang ketiga, melalui masalah hidup harian, ternyata Allah sedang menguji hati umatnya. Apakah hati umatnya itu setia dalam penantian jawaban Allah, ataukah bersungut-sungut dan menyalahkan orang lain, bahkan sampai menyesal mempercayai Allah. Yang ketiga, melalui masalah hidup harian, ternyata Allah sedang menguji hati umatnya, apakah setia dalam penantian jawaban Allah, ataukah bersungut-sungut dan menyalahkan orang lain, bahkan sampai menyesal mempercayai Allah. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada yang berpendapat
bahwa secara psikologis kecenderungan seseorang akan tekun berdoa, baca Alkitab, rajin persekutuan, konsultasi spiritual, biasanya ketika menghadapi persoalan yang berat. Dekat atau jauhnya Tuhan seolah terletak pada seberapa berat persoalan yang sedang dihadapinya. Pertanyaannya, adakah hubungan antara persoalan hidup dengan penghayatan akan kehadiran Tuhan di dalamnya? Sehingga ibadah dapat dijadikan salah satu tanda seseorang berproses dalam melakukan ketaatannya pada Allah? Atau sebaliknya, untuk niteni seseorang sedang dalam masalah atau tidak, bisakah dilihat dari kebiasaannya datang ke gereja, ikut PA, bergaul dengan jemaat? Demikian juga ketika didapati ada yang bermasalah, bagaimana sikap diri yang bersangkutan dalam mengatasinya, serta bagaimana tanggapan jemaat terhadap yang bersangkutan. Sehingga ibadah benar-benar menjadi ibadah harian, semacam refleksi sabda dan perilaku hidup sadar terus menerus. Sehingga kuncinya adalah setiap umat dapat mengukur sendiri hubungan antara ibadah hariannya dengan persoalan hidupnya dan keyakinan akan pemeliharaan Tuhan setiap hari. Marilah dekat ke hadapan Tuhan menjadi tema di minggu ketiga bulan katekese ini. Jadi sebuah refleksi permenungan bagi setiap kita. Bagaimana mewujudkan kedekatan kita dengan Tuhan? Ada satu contoh. Di doa Ignatian dikenal satu tahapan awal, yakni eleksio. Eleksio diartikan tindakan memeriksa kesadaran diri melalui doa sabda selama 15 menit di pagi hari, artinya sebelum kita beraktivitas, dan 15 menit di malam hari sebelum tidur. Apa gunanya? Ini untuk evaluasi diri dan bersyukur pada Allah sepanjang hari. Ini bisa menjadi bagian yang bisa kita wujudkan di dalam mendekat kepada Allah untuk terus merasakan pangrekso panjangkung pangrima Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga mengawali hari dengan doa sabda selama 15 menit di pagi hari sebelum beraktivitas. Lalu 15 menit di malam hari sebelum kita tidur. Bagian kita untuk lalu mengevaluasi, bagian kita untuk terus bersyukur. Dan ketika ini kita lakukan, seperti ungkapan ujian, berkat Tuhan mari hitunglah. Ketika itu yang kita lakukan, tentu kita tidak menjadi orang yang bersungut-sungut. Mari kita renungkan bagian ini. Tanggapan apa yang sepatutnya kita berikan kepada Tuhan yang penuh kemurahan? Jangan bersungut-sungut, melainkan naikkan syukur dengan sepenuh hati. Taati petunjuk firman-Nya, agar kita dapat menyaksikan karya Tuhan yang luar biasa dan yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Amin. Mari kita masuk saat ini. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua
Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saat hening selesai. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Untuk umat, silahkan duduk. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati di dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami bersatu hati dalam iman dan pengharapan, berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia, terkhusus bangsa Indonesia yang sedang memasuki adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi virus corona. Tuhan berkati pemerintah dan jajarannya dari pusat hingga daerah dalam memasuki adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi virus corona. Aparat keamanan, TNI, Polri, dan Satpol PP yang mengawal kebijakan pemerintah. Para sukarelawan, para tenaga profesional sesuai kepakarannya, pakar medis, pakar ekonomi, pakar sosial, pakar pendidikan, pakar virus, untuk memikirkan langkah taktis strategis dalam memasuki adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi virus corona. Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat agar bersatu hati dalam niat dan tekad untuk bersama mendukung pemerintah dalam memasuki adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi virus corona. Berkati saudara-saudari kami yang terdampak pandemi virus corona, baik dalam sisi ekonomi, sosial, mampukan mereka untuk terus beriman dan berpengharapan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Berkati gereja-gereja-Mu, terkhusus GKJ Salatiga Timur, dalam mewujudkan pemeliharaan iman dan kesaksian melalui kegiatan gerejawi yang diselenggarakan. Berkati anggota majelis, anggota komisi, anggota panitia dan tim, untuk terus mampu memerankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pemeliharaan dan kesaksian. Demikian pula pekarya, tenaga administrasi, Tuhan juga memberkati, karena mampu menjalankan peran tugas tanggung jawabnya dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Engkau juga campur tangan memberi jalan keluar yang terbaik untuk pergumulan Pepandan Gumbang Setro berkait dengan status tanah dan gedung gereja. Engkau juga memberkati panitia pembiakan dan penahbisan pendeta dalam mempersiapkan dan mewujudkan pelaksanaan pembiakan dan penahbisan pendeta pada bulan Februari tahun 2021 nanti. Demikian pula umat-Mu, anak-anak sampai Adiuswo, serta berayat-berayat Kristen GKJ Salatiga Timur dengan segala pergumulan, harapan, dan kebutuhan hidupnya. Tuhan memberkati mereka dengan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, keharmonisan, kesuksesan, dan kecukupan berkat. Dengan apa yang Kau limpahkan itu, mereka semakin bertekun untuk saling memerhatikan, mendoakan, dan mendorong di dalam iman, pengharapan, kasih, dan syukur.
Engkau juga mendengar setiap ungkapan isi hati kami masing-masing. Bagian kami untuk terus percaya dan mempercayakan segala pengharapan, kebutuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah ya Tuhan ungkapan isi hati kami, panuwun dan panyuwunan kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Tiba waktunya kita memberikan ucapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Sebagai dasar persembahan, marilah kita ingat bahwa Tuhan menghendaki kita mempersembahkan hidup kita, firman-Nya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Untuk mengaturkan persembahan, diiringi Kidung Pasamuan Kristen nomor 100 petung doso 3 podo sepisan, korban sejati.
Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan ini pada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah salah satu tanda syukur dan setia kami kepadamu. Tuhan, terima dan berkati sehingga pemanfaatan persembahan ini hanya untuk proses pemeliharaan dan menyaksikan karya keselamatanmu melalui GKJ Salatiga Timur. Majelis yang mengelola persembahan ini, Tuhan berkati sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik, jujur, dan bertanggung jawab, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan jemaat Tuhan dibangun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Arahkanlah hati kita kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Marilah kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 356, bait 1 dan 2. Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepada-Nya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Bila topan ras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan ras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat